Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua di channel saya, di video saya. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali akan berbicara mengenai karya ilmiah. Salah satu pertanyaan yang cukup sering dilontarkan oleh rekan-rekan mahasiswa adalah mengenai masalah plagiarisme. Pertanyaan yang sederhana adalah, bolehkah Pak saya mengcopy bahan skripsi saya dari skripsi orang lain dengan mencantumkan sumbernya dan atau tanpa mencantumkan sumbernya? Nah, oleh karena itu kita akan bahas seperti apa batasan-batasan dan toleransi masalah plagiarisme dalam hal karya tulis ilmiah. Teman-teman sekalian, dalam masalah plagiasi, kita bagi dua pembahasannya. Yang pertama, plagiasi dalam konteks etika akademik. Yang kedua, plagiasi dalam konteks tool atau aplikasi untuk mengecek plagiasi. Jadi itu ada dua hal yang berbeda cara kita memahami dan cara saya menjelaskannya. Jadi kita bahas dulu yang pertama, bolehkah kita mengcopy penulisan atau skripsi kita itu dari skripsi orang lain, atau dari tesis orang lain, atau dari jurnal orang lain, atau dari sumber dari internet? Tentu secara sederhana, jawabannya adalah boleh kita mengcopy sebagian isi tulisan kita diambil dari tulisan orang lain. Namun demikian tentu ada batasan-batasannya. Oleh karena itu, apa itu plagiasi? Plagiasi itu dalam etika akademik itu diatur dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Itu diatur. Kita tidak bahas Permendiknasnya, tetapi pada intinya adalah plagiasi itu teman-teman memindahkan, mengcopy, bahasa sekarang mengcopy ya, mengcopy, mengutip sebagian atau seluruh isi dari pihak lain atau dari orang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya. Jadi di situ kata kuncinya teman-teman, tanpa mencantumkan sumbernya. Jadi kalau teman-teman mengcopy dari jurnal saya, kemudian teman-teman pindahkan ke skripsi teman-teman, tanpa mencantumkan bahwa kata-kata itu dari jurnal saya, maka itu adalah masuknya plagiat dari sisi akademik. Itu secara sederhananya, teman-teman. Nah, tetapi karena sekarang di zaman digital, maka plagiasi itu dicek melalui aplikasi. Berapa toleransi boleh terjadinya similaritas dalam sebuah karya ilmiah? Masing-masing lembaga berbeda-beda. Tetapi pada umumnya yang dipakai di kita adalah toleransi plagiasi itu diberikan toleransi sebesar maksimal 20%. Dengan catatan 20% itu tidak dalam satu bagian tertentu. Misalnya teman-teman 100 halaman skripsinya, kemudian plagiasinya hanya 15%. Secara aturan di kampus lolos karena 15%. Tetapi 15% itu bertumpu pada satu pembahasan tertentu, pada satu subjudul tertentu. Maka itu juga dapat dikatakan sebuah plagiasi karena dianggap mengutip seluruh bagian dari sumber lain walaupun kita mencantumkan sumber aslinya. Jadi, apakah dengan kita mencantumkan sumber aslinya sudah cukup? Tidak tentu teman-teman. Makanya ada toleransi rata-rata 20%. Semisal teman-teman misalnya membuat sebuah tulisan, sebut saja jurnal kira-kira 10 halaman. Atau teman-teman membuat sebuah tulisan makalah kira-kira 10 halaman, teman-teman jujur, di-copy semua dari internet, dari Google, dan sebagainya. Kemudian teman-teman dibawa dimasukkan, diambil dari, dikutip dari. Nah, apakah itu jujur? Itu jujur. Tetapi karena mengutip seluruh bagian dari jurnal, maka itu pun tetap secara etika akademik tetap statusnya plagiat. Walaupun kita mengatakan jujur. Karena apa? Karena boleh kita mengcopy, tetapi maksimal adalah 20%. Kalau semuanya itu sudah kategorinya plagiat. Yang berikutnya adalah mengcopy-nya itu tentu dilakukan parafrase, tidak sama persis. Itu akan kita bahas di lain waktu mengenai parafrase. Tetapi pada dasarnya boleh kita mengcopy, boleh, tetapi tidak boleh sama persis dan hanya maksimal 20% dari total seluruh yang kita kutip. Itu secara sederhananya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya boleh mengcopy, boleh. Yang jadi masalah adalah dibedakan teman-teman, mana kita mengcopy, mana tulisan kita. Sebut saja dalam sebuah halaman itu ada 3 paragraf. Nah,
Yang jadi masalah adalah katanya boleh mengcopy, Pak, tapi saya katanya plagiat. Iya. Kenapa? Karena teman-teman dalam satu halaman itu semuanya mengcopy dari pendapat orang. Tidak ada pendapat kitanya. Jadi terkesan tulisan dalam satu halaman itu seperti clipping gitu. Menurut A, menurut B, menurut C, menurut A, menurut B, menurut C. Ya, kemudian dicek plagiasi ternyata itu lebih dari 50% plagiasi. Itu juga bermasalah. Kenapa? Karena mengcopy itu dalam konteks kita mengambil rujukan, bukan diakui itu sebagai pendapat kita. Satu halaman itu idealnya 2 paragraf itu adalah pendapat orang, misalnya data yang ambil dari jurnal lain, dari skripsi lain, 1 paragraf itu adalah tulisan kita. Jadi tentu kita tidak menjadi clipping, seolah-olah mengumpulkan pendapat. Itu juga namanya duplikasi. Pertanyaannya adalah pendapat kitanya mana? Begitu. Ulasan kitanya mana? Sintesa kitanya mana? Analisis kitanya mana? Verifikasi kitanya mana? Nah, inilah yang sering teman-teman keliru. Jadi dengan dalih bahwa boleh mengcopy, teman-teman dipindahin dari skripsi orang. Misalnya, teman-teman meneliti tentang pendidikan karakter, misalnya begitu ya. Di-download skripsi-skripsi yang berhubungan dengan pendidikan karakter, kemudian di-copy-copy. Ininya ngambil dari skripsi ini ngambil, terus dikumpulin, dibuat dalam sebuah penelitian Anda. Maka itu pun tetap duplikasi statusnya. Karena apa? Ingat, mengutip itu dalam rangka mengambil rujukan, bukan diakui sebagai ulasan atau pendapat kita, atau cenderung hanya sebagai clipping saja, kumpulan-kumpulan teori. Nah, itu teman-teman jadi harus diperhatikan. Misalnya begini, saya katakan, pengangguran di Indonesia dari tahun 2010 itu meningkat sampai tahun 2020 rata-rata di 5% per tahun. Misalnya terjadi peningkatan di tahun 2019, terjadi peningkatan di tahun 2015, dan seterusnya. Ini angka bukan angka sesungguhnya, ya, ini hanya contoh saja. Nah, apakah itu plagiat? Belum tentu. Kemudian saya nyatakan, hal ini berdasarkan atau merujuk pada hasil penelitian, hal ini berdasar pada website pemerintah dengan domain ini, diketahui bahwa di copy presentasinya, di copy grafiknya dan lain sebagainya, maka itu boleh. Jadi ada ulasan kita dulu, baru didukung oleh pendapat yang dari jurnal itu yang kita copy itu dengan maksimal 20%. Maka itu diperbolehkan. Nah, harusnya mengcopy itu bukan dalam rangka dibuat sebagai isi, teman-teman. Tapi mengcopy dibuat dalam rangka pendukung data apa yang kita sampaikan, bukan dalam konteks isi. Sementara teman-teman mahasiswa bikin skripsi, bikin bab 4 itu dipindah-pindah dari skripsi orang. Ya, untuk nomor rumusan pertama copy dari sini, itu juga sama plagiat sekalipun kita mengutip sumbernya. Ya, karena kita mengakui pendapat orang lain sebagai pendapat kita. Itulah yang namanya plagiasi. Berikutnya, apa saja tipe-tipe plagiarisme? Kita cari yang umum saja, saya tidak jelaskan secara penuh. Misalnya, yang pertama adalah menjiplak karya tulis seseorang kata per kata dan diaku sebagai karya sendiri. Itu yang tadi saya sampaikan, ya. Yang paragraf barusan itu adalah disebutnya cloning, ya. Kemudian yang kedua, menjiplak sebagian karya tulis orang lain hanya dari satu sumber tanpa ada perubahan. Nah, ini yang tadi saya maksud seperti yang disampaikan di awal. Kita copy saja, kemudian kita cantumkan sumber. Misalnya ada 5 halaman, itu dari internet. Ceritanya kita jujur, kita tuliskan sumber dari gitu ya, halaman berapa sampai berapa. Tapi kan saya jujur, Pak. Iya. Tapi kalau itu menjiplak sebagian besar dan itu diakui sebagai sumber, sah. Tapi itu tetap plagiat. Gitu ya. Karena dikutipnya sebagian besar karya orang lain. Walaupun ada mencantumkan sumber dan tanpa ada perubahan. Tetapi kalau di parafrase itu tidak jadi plagiasi. Berikutnya adalah find and replace. Yaitu mengubah kata kunci kalimat tetapi tidak mengubah substansi utama dan sumber. Ya, misalnya begini, di replace. Yang ini penelitiannya di SDA. Nah, replace aja jadi SDB gitu ya. Atau ini metodenya demonstrasi diganti jadi metode pemodelan. Nah, di replace itu plagiasi. Kemudian yang keempat adalah remix, yaitu menyusun kalimat kembali dari berbagai sumber menjadi suatu karya tulis. Nah, itu yang tadi saya sampaikan itu adalah clipping. Jadi kita bikin bab 4 misalnya, bagian nomor 1 kita pindahin aja dari sini, kita nomor 2 pindahin dari sini, sehingga nampak jadi sebuah skripsi seperti pendapatnya dia, padahal itu mindahin dari skripsi orang. Itu juga nggak bisa. Yang berikutnya adalah menggunakan karya terdahulu
penulis tanpa sitasi. Tipe plagiasi ini disebut self-plagiarism atau auto-plagiarism. Nah, ini masalah ini debatable. Yang dimaksud di sini adalah dikhawatirkan bahwa saya mempublikasi jurnal saya di tempat jurnal lain. Jadi saya misalnya 2020 sudah punya jurnal, kemudian saya muat di proceeding seminar internasional misalnya. Maka itu adalah masuknya self-plagiarism. Tapi kalau kita mengutip pendapat kita dari penelitian sebelumnya, itu tentu boleh. Misalnya berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti tahun 2010, hasilnya begini. Tentu itu boleh. Tetapi kalau kita submit ulang dengan merubah-rubah sedikit, ya judulnya sama, temanya sama, kemudian kita ganti lokasi penelitiannya, kita submit ke jurnal lain, kita submit ke proceeding lain, maka itu tetap statusnya adalah plagiarisme. Itu masuknya ke recycle. Oke, selanjutnya teman-teman, kita batasi saja apa indikasi-indikasi plagiasi. Ya. 1. Mengambil karya orang lain dan mengakui sebagai miliknya. Jadi dalam satu paragraf, kalau kita ada uraian tapi tidak ada rujukan, maka itu dianggap plagiasi. Kecuali itu kata-kata kita sendiri, maka boleh. Pendidikan merupakan bla 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 begitu ya. Nah, itu dari mana kita dapat? Dari jurnal, dari skripsi. Maka kita sebutkan referensinya. Kalau tidak, maka itu plagiasi, kecuali itu pendapat kita sendiri. Yang berikutnya adalah indikasinya menyalin kata-kata atau ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Tadi sudah kita sampaikan, termasuk mirip juga yang nomor pertama. Artinya kalimatnya hampir sama, itu kita ngambil dari buku orang, dari sumber orang, tapi kita tidak mencantumkan referensinya. Kemudian tidak memberi tanda petik dalam mensitasi kalimat orang lain. Nah, ini dalam keadaan tertentu kita harus melakukan sitasi, terutama dalam kutipan langsung. Pertanyaannya adalah, kadang ini dibikin akal-akalan. Karena tidak ingin disebut plagiasi, maka si kutipan-kutipan yang sekian halaman itu dikasih tanda petik gitu ya. Ya itu tetap aja sama Turnitin nanti tetap dapat. Jadi walaupun teman-teman mengakali dengan tanda petik, tetap sama Turnitin habis juga gitu ya. Tetapi secara etika akademik, ketika kita memberikan tanda petik, itu kita menunjukkan bahwa itu bukan bikinan saya, tapi itu bikinan orang lain. Yang berikutnya adalah memberikan informasi keliru tentang sumber dari sitasi. Oke, itu sudah jelas. Kemudian merubah kata-kata tetapi menyalin struktur kalimat tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, misalnya saya dapat sebuah teori nih. Saya bingung nih, gimana bikin pendapat saya. Tapi ada teori yang saya cocok. Saya ambil teori itu, saya ubah-ubah kata-katanya. Seolah-olah itu pendapat saya. Dan saya tidak cantumkan sumbernya, itu juga termasuk plagiasi. Berikutnya, menyalin terlalu banyak kata-kata atau ide dari satu sumber sehingga menjadi bagian terbesar dari suatu karya. Baik dengan menyebutkan sumbernya atau tidak. Ini yang kita sampaikan tadi, bahwa walaupun kita menyebutkan sumbernya, kita jujur menyebutkan sumbernya, tetapi kalau kita terlalu banyak plagiasinya atau similaritasnya, maka tetap itu adalah dikatakan sebagai sebuah plagiasi. Itu dalam konteks akademik, teman-teman. Berikutnya, bagaimana dalam konteks aplikasi? Ya, aplikasi yang paling ditakuti oleh mahasiswa adalah aplikasi Turnitin. Oke, bagaimana cara menghindari Turnitin, Pak? Satu caranya, yaitu di parafrase. Apa itu di parafrase? Substansinya itu tetap, tapi redaksinya berbeda. Ketika teman-teman menonton YouTube saya, terus teman-teman menceritakan ke temannya lagi, apakah sama redaksinya dengan yang dari saya? Tentu redaksinya berbeda. Nah, itulah parafrase. Tetapi kalau teman-teman mengcopy kata-kata saya, disampaikan ke teman-teman yang lain, maka itu masuknya plagiasi. Jadi, menghindari Turnitin gimana, Pak? Parafrase. Udah selesai sampai di situ. Ya. Nah, bagaimana dengan Turnitin ini? Sebetulnya Turnitin itu tidak mengatakan ini plagiasi atau tidak, karena yang berhak menyebutkan ini plagiat atau tidak itu adalah kode etik akademik. Tetapi aplikasi hanya menunjukkan bahasanya adalah similarity atau similaritas. Artinya bahwa ini terdapat kemiripan. Nah, konsekuensinya apa, Pak? Dalam Turnitin beda dengan yang tadi, teman-teman. Kalau teman-teman menyebutkan sumbernya, maka itu tidak plagiat, ya. Dan istilahnya jelas ya referensinya. Tetapi Turnitin tidak ada urusan Anda menyebutkan referensinya, Anda menyebutkan sumbernya, selama dianggap terjadi kemiripan dan di atas 20% atau bahkan kecil pun tetap Turnitin dihitung. Bahkan sampai 0, sekian persen pun Turnitin akan menghitung sebagai similaritas. Nah, tentu di sini kita harus teman-teman harus cerdas juga. Jadi Turnitin itu mau kita mencantumkan referensinya atau tidak tetap dianggap similaritas. Hanya saja kita tentu ada pembelaan secara akademik. Misalnya bolehlah kita dicek
dicek Turnitin kita 30% misalnya teman-teman. Tetapi kita mencantumkan sumbernya dengan jelas, maka mungkin secara etika akademik itu akan ditoleransi. Tetapi ujung-ujungnya yang jadi patokan akademik Turnitin juga begitu ya. Artinya walaupun kita jujur mengutip, selama menurut Turnitin itu di atas 20%, tetap kita harus direvisi plagiasinya atau diparafrase agar memenuhi standar minimal toleransinya adalah 20%. Jadi kesimpulannya teman-teman, diparafrase saja untuk keselamatan Anda dari Turnitin. Juga kita membiasakan menulis itu dengan dengan jujur begitu. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan gamblang ya, batasan-batasan kebolehan kita mengutip atau mengcopy pendapat atau teori dari tulisan orang lain. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.